Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat mengawali kehidupan dengan terlebih dahulu melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur mudah-mudahan sebentar lagi kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutama sekali di akhir Syaban, beliau memberikan pembekalan, motivasi, semangat kepada kaum muslimin untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Karena itu pagi ini kita mengikuti jejak Rasul untuk memotivasi diri. Jadi diri kita ini harus kita motivasi sendiri. Adapun kalau ada yang melalui siapapun, itu cuma fasilitas saja. Walaupun ada 1000 motivator, tapi kalau motivasi diri lemah, ya enggak connect, enggak bisa berkembang. Karena itu selain motivasi dari siapapun, kita harus membangun motivasi diri. Sehingga nyambung antara kemauan diri kita dengan motivasi yang disampaikan oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita menata hati menyambut bulan suci. Mengapa harus menata hati? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati itu penentu baik buruknya manusia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah mengingatkan kita, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, seluruhnya baik. Kalau dia jelek, seluruhnya jelek. Kalau hati manusia itu baik, pikirannya ya baik, tutur katanya baik, perilakunya baik, akhlaknya baik, ibadahnya juga baik. Mengapa? Karena hatinya baik. Kalau hati seseorang jelek, tutur katanya ya jelek, pikirannya jelek, perilakunya jelek, akhlaknya jelek, ibadahnya juga tidak jelas. Karena itu hati ini penentu baik buruknya manusia. Nah, dalam kaitannya dengan menyambut bulan suci, hati ini harus dibina menjadi qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci, sehingga nyambung dengan datangnya bulan suci. Yang kedua, mengapa kita harus menata hati? Karena Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub itu menegaskan bahwa hati itu raja
yang menguasai seluruh organ dan gerak manusia. Jadi hati itu komandan yang harus ditaati perintahnya oleh seluruh organ tubuh manusia. Karena itu kalau hatinya baik, semua gerakannya ya baik. Ketika hatinya baik, perintah-perintahnya itu baik. Keputusannya pun baik. Namun anehnya, Bapak, ajaibnya di sini. Dalam surat Al-Anfal 24, manusia yang punya hati sebagai raja itu, manusia sendiri tidak kuasa untuk mengelola hati. Kenapa? Yang berkuasa atas hati manusia itu hanyalah Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk selalu mohon, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alal iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil Islam. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam iman. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran Islam. Karena memang hati itu tidak tetap, yazid wa yanqus. Disinilah diperlukan menata hati. Yang ketiga, hati itu tempatnya niat yang disebut dengan arkanul qalbi. Jadi setiap ibadah itu harus memenuhi 3 rukun. Arkanul qalbi, arkanul qauli, dan arkanul amali. Arkanul qalbi itu artinya rukun yang harus dikerjakan oleh hati, yaitu niat. Arkanul qauli, rukun yang harus diucapkan oleh lisan. Arkanul amali, rukun yang harus digerakkan oleh anggota tubuh. Dan itu tidak boleh overlapping. Arkanul qalbi itu kewenangan hati untuk niat. Karena itu niat itu bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati. Maka yang tahu niat hanya orang yang bersangkutan dengan Allah. Orang lain nggak boleh tahu niat seseorang dan tidak akan tahu niat seseorang. Karena itu niat itu harus dilafadzkan dan dilakukan oleh hati, bukan lisan. Kalau lisan mengucapkan niat itu bukan niat, tapi pemberitahuan. Pemberitahuan tentang niat. Misalnya sholat, rukun hatinya apa? Ya niat. Dan menurut Ali bin Abi Thalib, niat sholat itu harus dimulai sejak mau wudhu. Dan yang tahu niat itu hanya yang bersangkutan dengan Allah. Lisan ya mengucapkan doa-doa yang memang harus diucapkan oleh lisan. Takbiratul ihram ya harus mengucapkan Allahu Akbar, nggak boleh diempet aja. Baca Al-Fatihah ya disuarakan oleh lisan. Nggak bisa baca Fatihah dalam hati, itu bukan kewenangan hati. Hati memahami, lisan yang mengucapkan surat Al-Fatihah, surat-surat sesudah surat Al-Fatihah, doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, macam itu semuanya lisan. Hati kerjanya memahami. Arkanul amali, ya semua gerakan itu harus dilakukan. Yang namanya takbiratul ihram itu ya 2 tangan diangkat, alaman kibaihi, di atas pundak, di atas bahu. Sehingga skapula itu bisa bergerak sempurna, dan itu olahraga yang luar biasa. Entong-entong itu loh, bahasa Jawanya entong-entong, bisa bergerak sempurna kalau angkat tangannya itu alaman kibai, di atas pundak. Kalau angkat tangannya biasa-biasa saja, ya sarafnya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau gerakan
tangannya benar, insya Allah mengandung relaksasi, mengandung olahraga yang luar biasa. Jadi niat itu perlu ditoto, hati itu perlu ditoto, karena hati itu tempatnya niat. Dan niat itu ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Kemudian seluruh amal ibadah itu harus melibatkan hati. Agar apa? Agar sepenuh hati. Tidak setengah hati, apalagi tanpa hati. Semua pekerjaan itu kalau sepenuh hati, serius dan hasilnya bagus. Bapak Ibu punya tukang renovasi rumah. Kalau tukang itu kerjanya malas, Bapak Ibu mesti komentar. Tukang orang niat. Tapi kalau tukang itu kerjanya bagus, baru diacungi jempol. Nah ini tukang sing niat itu. Jadi niat itu menghasilkan produk berkualitas atau rendah kualitas itu tergantung. Karena itu ibadah itu harus melibatkan hati. Biar ibadahnya sepenuh hati, hasilnya sempurna. Nah, mestinya masih ada 6 lagi Bapak Ibu, tapi waktunya tidak cukup, saya potong. Menata hati itu minimal 4 ini. Untuk apa? Untuk menyambut bulan suci. Kenapa Ramadan disebut bulan suci? Karena keistimewaan berbagai ibadah di bulan Ramadan itu menunjukkan bahwa Ramadan itu bulan suci. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi, Rasulullah ketika khutbah di akhir Sya'ban itu manggil kita semua. Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dinaungi oleh satu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Keagungannya di mana? Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah syahrun azim. Di mana syahrun mubaraknya? Syahrun fihi siyamu faridatan wa qiyamul lailati tatawuan. Itu berkahnya. Satu bulan yang diperintahkan berpuasa dan malam harinya diperintahkan untuk beramal tambahan, amalan sunnah. Man taqarraba ilayya bihaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masih. Barang siapa yang melaksanakan amalan fardu, barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah, sama dengan melaksanakan amalan fardu. Barang siapa yang melaksanakan amalan fardu, sama dengan melaksanakan 70 amalan fardu. Di situ syahrul mubaraknya. Wahwa syahrul sabr, Ramadan itu bulan mendidik sabar. As-sabru sawabuhul jannah, sabar itu balasannya adalah surga. Nah Bapak Ibu, itu baru syahrul azimun mubarak, belum syahrul maghfirah. Bulan ampunan. Bulan ampunan itu sepanjang hari, sepanjang bulan itu isinya ampunan saja. Ada 2 riwayat. Redaksinya itu sama, matannya itu sama, hanya dibedakan satunya mansoma, satunya lagi manqoma. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan hanya mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu man soma. Man qoma juga sama. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bedanya di mana? Kalau soma puasa berarti siang hari.
Jadi orang yang berpuasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Sedangkan man qoma, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti apa? Ketika siangnya puasa, sepanjang siang Bapak Ibu puasa itu mendapat ampunan dari Allah. Ketika malam qiyamul lail, iktikaf, tadabbur Al-Quran, doa, mengkaji, berdiskusi, ya. Itu semuanya man qoma dan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan samudra pengampunan. Dan inilah membawa kita mencapai suci, makanya disebut bulan suci. Syahrul jaza, dalam hadis qudsi disebutkan puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang ngatur balasan. Kemudian syahrul Quran atau syahrul tilawah. Disebut syahrul Quran karena untuk pertama kali Quran turun itu di bulan Ramadan. Dan syahrul tilawah ketika Ramadan, Rasul itu murajaah bersama malaikat Jibril. Nah, ini yang kita tiru. Setiap malam di bulan Ramadan, setiap siang sepanjang bulan Ramadan, semangat baca Quran kita meningkat. Kalau hari-hari biasa, ya one day one juz, satu hari satu juz. Tapi ketika Ramadan tiba, targetnya itu khatam, bukan juz-juzan, tapi khataman. Demikian pula syahrul jannah. Bulan amalannya itu amalan surga. Ada satu riwayat, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati asnafin. Riwayat lain, ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 macam kelompok manusia. Siapa yang dirindukan surga? Pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan. Orang yang memelihara lisan. Memelihara tutur kata. Memelihara komunikasi. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan mereka yang lapar. Dan yang keempat, wa saumi fi syahri Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Sekarang mari kita balik. Ketika Ramadan tiba, kita berpuasa, itu sudah dapat tiket pertama dirindukan surga. Ketika Ramadan kita rajin talil Quran, membaca Al-Quran, itu dapat tiket kedua dirindukan surga. Selama Ramadan lisan kita terjaga dengan baik, itu tiket ketiga dirindukan surga. Ketika Ramadan semangat sedekah kita meningkat dibanding hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa itu kan ada Jumat berkah atau ada subuh berkah. Seperti di sini kalau subuhan kan mesti ada kota, ada kue, ada kopi. Itu harian. Tapi kalau Ramadan itu semangat sedekah orang puasa itu meningkat. Saya ketika mengisi kajian di Masjid Al-Jihad Banjarmasin, itu saya dapat cerita dari takmirnya bahwa di Masjid Al-Jihad ini 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah tutup donatur, setiap malamnya itu 18 juta. Setiap malam itu menghabiskan dana 15 juta dan diobral 3 bulan sebelum Ramadan tiba sudah penuh. Setiap malam sudah tersedia
dana untuk takjil, untuk buka, untuk makan sahur, itu sudah tersedia 3 bulan sebelum Ramadan. Sehingga yang nyusul dialihkan ke masjid lain. Ya. 2 pekan yang lalu saya ngisi di Namiro, saya tanya Ustaz Takmir, rencana tahun ini berapa paket Pak? 3.000 insya Allah. 3.000 paket Lamongan, luar biasa. Yang dari Lamongan, alhamdulillah. Jadi tidak hanya terkenal sotonya saja, Masjid Namira itu luar biasa. Tahun ini insya Allah 3.000 paket. Nah, ini semuanya dirindukan surga. Nah, namun perlu dicatat, kesucian bulan Ramadan, baik syahrul azimun mubarak, syahrul maghfirah, syahrul jaza, syahrul Quran, dan syahrul jannah ini hanya untuk yang berpuasa. Nah, meskipun bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak puasa, ya nggak dapat ini semua. Ya gaya itu ketemu Ramadan. Bilang ulane ulan poso, ning ora poso. Nyebut ulane ulan poso, ning ora. Maka fasilitas ini hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Maka kesimpulannya adalah bulan suci akan bersambung dengan hati yang suci. Seperti air suci dapat mensucikan. Air got, air comberan nggak bisa digunakan untuk berwudu. Maka hanya bulan suci itu menghampiri orang-orang yang hatinya suci. Maka harus ditata sebelum Ramadan. Lebih spesifik, persoalan hati ini menjadi prioritas menurut pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengemukakan bahwa puasa itu madrasah rohaniah. Madrasah itu pendidikan atau sekolah, rohaninya itu ya rohani. Jadi selama 1 bulan, rohani manusia itu disekolahkan. Nah, unsur rohani pertama apa? Hati. Hati. Yang kedua an-nafas, jiwa. Yang ketiga akal. Yang keempat emosi atau rasa, zauk. Nah, lulusannya apa? Luar biasa. Madrasah rohania ini, puasa sebagai madrasah rohani mendidik hati agar lulus menjadi qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang sehat. Demikian pula madrasah rohania mendidik jiwa an-nafas agar meraih nafsu mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nah, karena itu jiwanya harus tenang lewat puasa. Akalnya harus jernih. Mengapa? Ketika puasa, pikiran kita ini off. Tidak sibuk mikirkan makan dan minum. Tidak sibuk menghayalkan makan dan minum. Sebab keinginan makan dan minum itu muncul terus ketika pikirannya mengangan-angankan makan dan minum. Walaupun sudah kenyang, ketika pikirannya yang dipikirkan, yang dibayangkan, yang dihayalkan makan, mesti kepingin makan. Walaupun tidak haus, kalau membayangkan es teler, es podeng, es cincau, es macam-macam itu, apalagi es durian 7 rasa, ya kepingin minum terus, walaupun tidak haus. Karena itu kalau pikiran off dari makan, semua beres. Dan pikiran lebih jernih untuk memikirkan hal-hal yang lebih produktif. Tidak hanya direcoki dengan memikirkan makan dan minum. Saya kagum dengan pernyataan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu ketika membekali murid-muridnya untuk semedi 40 hari 40 malam. Itu pesannya cuma 2 kalimat. Pesan pertama beliau nyampaikan, wahai anakku,
selama pikiranmu tidak mengangan-angankan makan, kamu tidak akan pernah lapar. Itu pertama. Yang kedua, wahai anakku, selama pikiranmu tidak angan-angankan minum, kamu nggak akan haus. 40 hari, 40 malam kuat, Pak. Dan tidak mati. Tidak ada orang puasa sampai mati, itu tidak ada. Kuat 40 hari, 40 malam. Bekalnya cuma 2 kalimat. Berarti apa? Sejak dia semedi, pikirannya off. Tidak kerja untuk makan. Tapi untuk memotivasi diri. Untuk menjernihkan hati. Nah, Bapak Ibu, karena itu puasa di bulan Ramadan, akal pikiran orang puasa itu nggak boleh mikirkan makan. Sejak jam 9, kok bengi buka opo yo. Sejak pagi sudah ngumpulkan makan sampai kulkasnya penuh itu. Ya, itu perlu dikurangi. Ya kalau anak-anak sih nggak apa-apa. Kalau sudah tua sih ngono ya kebangetan gitu ya. Ya, ya. Jadi pikiran ya kalau ibu-ibu mikirkan nanti makan nanti malah nyajikan, enggak, itu memang kerjanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu enggak memikirkan gitu ya bapak enggak makan gitu ya. Boleh lah, cuman memprogram nanti malam menunya apa itu silakan. Dan sekarang kan sudah tidak repot. Kan ada GoFood ya, GoFood dan GoGo yang lain itu ya. Sudah tidak repot sekarang ini, yang penting ada duitnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang keempat, unsur rohani yang disekolahkan selama Ramadan itu rasa, emosi. Agar apa? Stabil. Emosi orang berpuasa itu stabil, stabil sekali. Jadi wahwa syahrus sabr, Ramadan itu bulan melatih sabar. As-sabru thawabul jannah. Penghargaan Allah terhadap orang yang sabar itu tinggi sekali. Dan balasan orang sabar itu adalah surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membimbing kita ketika kita puasa. Kalau ada orang yang ngajak tengkar, katakan ini so'imun, saya sedang puasa. Berarti apa? Enggak ngeladeni orang yang ngajak tengkar. Biar dia kelejingan sendiri. Tahu kelejingan? Ya, kalau ada orang semangat ngajak tengkar, terus kita senyum-senyum, aku poso mas, aku poso mbak, nanti kan kelejingan sendiri. Karena apa? Orang itu terjadi pertengkaran karena podo niati. Sing ngajak tengkar ya nafsu, sing ditengkari juga berkobar-kobar. Kalau yang satu berniat, yang satu menyebarkan api, yang satu menyiapkan air, melempem apinya itu. Padam. Karena itu ini so'imun, itu senjata mengendalikan emosi, membangun kesabaran untuk tidak melayani orang yang hobinya memang ngajak tengkar, Pak. Orang kalau sudah punya hobi tengkar, nggak ngajak tengkar geringgingen itu, Pak. Karena itu enggak usah dilatih. Bapak Ibu, ini pandangan Imam Ghazali sedemikian sistemik. Bagaimana dengan Ibnul Qayyim Al-Jauzi? Beliau mensplit bukunya menjadi satu bagian kecil, yaitu bahwa puasa itu merupakan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, pembersih jiwa. Nah, namun ternyata tidak hanya jiwa yang dibersihkan. Selama Ramadan, harta yang dimakan orang berpuasa itu juga harus bersih. Jangankan makan harta haram, makan harta halal miliknya sendiri, nggak merebut haknya orang, dan orang nggak ada yang tahu, itu pun nggak boleh. Makan yang halal miliknya sendiri aja di bulan Ramadan tidak boleh, apalagi makan yang haram.
Mendekati Ramadan, OTT dari KPK, serem Pak tambahan Pak. Mungkin jamak takdim mungkin korupsinya. Ngeri Pak. Dan staf bea cukai Pak. Staf pajak. Ngeri Pak. Masya Allah. Jadi dana pajak, dana bea cukai itu banyak yang raib. Tidak tahu perkembangannya, ikuti aja Pak. Kenapa Pak? Ngeri sekali Pak. Nah, karena itu puasa itu mendidik secara moral bahwa jangankan makan yang haram, makan yang halal aja di siang hari oleh Allah ditahan. Agar kita terbiasa membersihkan makanan kita itu yang halalan thayyibah dan berdasarkan kebolehan dari Allah dan Rasul. Amalia, perilaku orang puasa itu diarahkan untuk menjadi perilaku yang baik. Nah, yang menarik adalah saya menggabungkan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauzi dengan tulisan Imam Ghazali dalam bukunya Bimbingan Mencapai Tingkatan Mukmin. Imam Ghazali mengemukakan bahwa sifat manusia itu ada 4. Nah, 4 sifat ini harus disucikan lewat puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Jadi sifat-sifat Allah itu harus di-breakdown menjadi sifat-sifat orang berpuasa. Cinta kasih, pemaaf, penolong, adil, bijaksana. Sifat-sifat Allah itu harus dimiliki oleh orang berpuasa. Sehingga sifat rububiyah seseorang itu dominan. Dengan demikian sifat syaitonnya terkendalikan lewat puasa itu. Karena kalau manusia itu sudah dikuasai sifat syaitonnya, bisa jadi lebih setan daripada setan. Karena setan-setannya setan, tidak ada yang mendirikan pabrik minuman keras. Setan-setannya setan, tidak ada yang mendirikan perjudian online, prostitusi online. Setan-setannya setan, bahkan buyutnya setan, itu tidak ada yang korupsi, Pak. Yang korupsi itu manusia yang lebih setan daripada setan. Sehingga setan sekarang ini putus asa, mau pensiun jadi setan. Karena Pak, sudah didahului oleh ya itu, koruptor-koruptor itu. Setan putus asa, mau pensiun aja jadi setan. Luar biasa. Nah, sifat bahimia juga begitu. Sifat bahimia itu sifat kebinatangan. Nah, yang rakus, yang tidak kenal syariat, nggak punya rasa malu, itu setan. Kejam. Nah, ada lagi sifat sabu'iyah kata Imam Ghazali. Sifat sabu'iyah itu sifat sadis, kejam, biadab, eksploitatif. Bahasa Jawanya tego mentolo. Itu jahat, Pak, itu. Nah, sifat-sifat jelek ini lewat Ramadan al-imsak, ditahan, dijaga. Sehingga yang dominan sifat rububiyah. Bagus sekali kalau hidup ini yang dominan itu sifat ketuhanan. Sehingga betul-betul manusia itu mencerminkan makhluknya Tuhan. Abdullah namanya, hamba Tuhan, bukan abdu syaiton, bukan hambanya setan. Nah, Bapak Ibu, kalau hati itu sudah ditata, nyambung dengan bulan suci, maka jika puasa dilakukan dengan hati yang bersih, jiwa yang suci akan menghasilkan transformasi kehidupan. Saya berikan ilustrasi seperti ini, Pak. Ini gambaran transformasi kehidupan. Seperti makhluk yang bernama ulat. Ulat itu merugikan. Orang yang berdosa itu merugikan diri dan merugikan banyak orang.
Orang berdusta, bohong, itu merugikan diri dan merugikan orang yang dibohongi. Nah, ketika ulat ini melakukan ya proses transformasi, dia masuk ke dalam kepompong. Jadi ulat yang tadinya ya nakal itu masuk kepompong lah. Puasa di bulan Ramadan itu ibarat orang berdosa masuk ke pompong. Maka luarannya apa? Kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang cantik, yang tidak lagi berbuat kerusakan. Tidak ada ulat jadi kepompong terus jadi kumbang itu, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Terus kumbang itu kerjanya merusak bunga, nggak ada cerita. Jadi kalau ulat bertransformasi menjadi kepompong, hasilnya mesti kupu-kupu. Nah, sekarang bagaimana dengan orang berpuasa? Bapak Ibu, kita mesti memahami posisi puasa dalam struktur rukun Islam. Orang itu kalau sudah syahadat, ya harus sholat, Pak. Dan setelah sholat, ya harus zakat. Karena apa? Sholat itu bukti syahadat dalam hubungannya dengan hablum minallah. Zakat bukti syahadat dalam hubungannya dengan hablum minallah. Maka kalau orang itu sudah syahadat kok tidak sholat, ditegaskan oleh Rasulullah. Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Perbedaan seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikannya adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau sudah syahadat kok enggak sholat, syahadatnya rusak. Dan ketika syahadat rusak, statusnya kembali seperti belum pernah syahadat. Nah, ketika sudah sholat, ya harus zakat. 3 rukun ini kalau dipenuhi, status seseorang baru muslim. Bagaimana agar bertransformasi menjadi mukmin dan muttaqin? Puasa. Mengapa 3 rukun ini baru dikatakan muslim? Ada penjelasan dalam surat Al-Hujurat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu pada mengatakan, kami beriman. Allah ngutus Rasul, kul katakan Muhammad, lam tu'minu. Kamu belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tapi katakanlah kami baru muslim. Mengapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Surat Al-Hujurat 14 ini, Pak. Nih. Jadi ketika orang-orang Arab Badui itu membusungkan dada, kami beriman. Rasul mengatakan, kamu belum beriman. Walakin kulu aslamna. Kamu baru muslim. Mengapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Nah, agar keislaman seseorang itu bertransformasi menjadi mukmin dan muttaqin, puasa menyediakan media transformasi itu. Begitu Bapak Ibu puasa, statusnya sudah mukmin. Karena Allah nggak manggil lagi ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumusiyam. Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka orang puasa itu imannya terpanggil. Maka begitu puasa, imannya betul-betul terbukti. Dia taat menjalankan puasa. Nah, oleh sebab puasa itu la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang bertakwa, hanya rukun Islam yang keempat, Pak. Hanya 1 rukun manusia mengalami transformasi. Dari muslim menjadi mukmin sekaligus jadi muttaqin. Begitu muttaqin menjadi bekal haji, Pak. Karena apa? Perintah ibadah haji itu harus berbekal takwa.
Jadi satu-satunya rukun yang harus dikerjakan dengan bekal takwa itu haji. Dan bekal takwa itu didapat lewat puasa di bulan Ramadan. Maka bulan Zulhijjah, bulan haji, tidak mungkin mendahului bulan Ramadan. Nah, kalau hajinya dulu, puasanya nanti, lah bekal takwanya didapat dari mana? Karena itu rukun Islam itu sistemik, Pak. Tidak cukup untuk dihafal. Banyak orang hafal Pancasila kan, tapi pengamalannya nol kan. Koruptor-koruptor itu kan hafal Pancasila, setiap upacara itu baca Pancasila. Tapi di mana ketuhanan Yang Maha Esa-nya? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kosong kan? Nah, orang Islam tidak hanya hafal rukun itu, tapi paham bahwa rukun Islam itu sistemik, komprehensif, dan tidak bisa dilompat-lompat. Ya bisalah kalau tahu-tahu berangkat haji gitu ya, karena mungkin dapat hadiah atau dapat ganti rugi jalan tol. Sehingga orang sekampung kaget, loh kok moro-moro berangkat haji? Sholatnya gak ketok. Sholat lek dino riyo fitri sama Idul Adha. Sholatnya 1 tahun 2 kali. Puasanya awal dan akhir. Tahu-tahu berangkat haji. Ya bisa karena punya uang. Tapi bagaimana dengan bekal ini? Bekal haji itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah 197. Kesimpulannya Bapak Ibu begini. Capaian sempurna ibadah puasa Ramadan, nafsu berkah. Karena puasa mendidik nafsu mutmainnah, sehingga seluruh keinginan bersumber dari keinginan yang baik, dicapai dengan cara yang baik, dan apabila berhasil istiqomah dalam kebaikan. Pantas, pada akhirnya Allah memanggil dengan panggilan yang mulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Maka dapat dipastikan ketika Ramadan berhasil mengendalikan nafsu mutmainnah, nafsu yang penuh berkah, akhir hayat pasti dijamin husnul khotimah. Dipanggil oleh Allah dengan penuh cinta kasih. Puasa hati menjadi berkah. Karena puasa merupakan tazkiyatun nafas untuk mencapai qalbun salim, yakni orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada suatu hari ketika harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang qalbun salim itu ketika diartikan hati bersih, bersih dari segala yang mengotori hati. Ketika qalbun salim itu diartikan hati yang sehat, berarti bersih dari penyakit, sehat dari penyakit-penyakit hati. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bekal yang kita kaji pagi ini menjadi bekal yang bisa memotivasi kita untuk memanfaatkan kesempatan Ramadan tahun ini dengan maksimal. Karena tahun depan tidak ada yang bisa memberi garansi untuk bisa ketemu. Maka manfaatkan kesempatan Ramadan tahun ini dengan maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mungkin ada yang tanya. Sudah jelas semuanya dan banyak yang mantu-mantu tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.